Halo, listeners. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita Mata Yin dan Yang. Mimin tidak akan banyak berbasa-basi, Mimin tahu kalian pasti sudah penasaran akan alur ceritanya. Yuk, langsung kita masuk ke videonya. Bab 1, Yin Yang Dharma Ai. Di sebuah rumah sewaan di pinggiran kota Shanghai, Yehan duduk di atas tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan keajaiban. Dunia di depannya terasa berbeda, seolah-olah ada tirai yang terangkat. Dia memiliki kemampuan baru, kekuatan untuk melihat melalui benda-benda dan dinding. Karunia luar biasa ini memungkinkannya untuk melihat yang tak terlihat, untuk melihat pemandangan tersembunyi di luar ranah fisik. Ekspresi Yehan adalah campuran kagum dan kegembiraan. Matanya berkilauan dengan cahaya merah, dan tinjunya terkepal dengan tekad. Dia tahu bahwa dengan kemampuan ajaib ini, takdirnya bisa diubah. Dia takkan lagi menjadi sekadar pekerja upah, dihina oleh orang lain. Di kota Shanghai yang luas, dia yakin bisa menciptakan nama untuk dirinya sendiri, mencapai kebesaran. Saat emosi Han mereda, dia meraih dan menyentuh liontin giok yin dan yang tergantung di sekitar lehernya. Benda berharga ini adalah kunci kekuasaannya yang baru ditemukan. Itu adalah satu-satunya sisa dari masa lalunya yang misterius, pemicu yang membuka kemampuannya untuk melihat melalui dinding. Pada hari sebelumnya, dalam pertarungan membela adik perempuannya, Ye Qing, darahnya telah mengotori liontin tersebut, membangunkan potensi tersembunyinya. Penuh tekad, Yehan menggertakkan giginya dan bergumam, "Chou Laosan, kau akan membayar atas tindakanmu. Jika kau berani menyakiti adikku, bersumpah aku akan membuatmu menyesal." Tepat pada saat itu, seorang wanita cantik masuk ke rumah sewaan dengan membawa mangkuk obat. Itu adalah Ye Qing, kakak perempuan Yehan. Air mata membanjiri matanya saat dia buru-buru mendekati Yehan untuk memeluknya, meminta maaf atas penderitaan yang dia alami. "Xiao Han, kau sudah bangun? Aku sangat lega. Semua ini salahku, jika bukan karena aku, kau takkan menderita seperti ini." Ye Qing menangis. Yehan menepuk bahu kakaknya, senyuman penuh keyakinan di wajahnya. "Kakak, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku baik-baik saja sekarang. Dan mereka yang berani menyakitimu, terutama Chou Laosan, akan menerima konsekuensi dari tindakan mereka." Ye Qing mengusap air matanya dan memberikan mangkuk obat kepada Yehan. "Kau perlu istirahat dan pulih, Xiao Han. Dokter mengatakan kau kehilangan banyak darah." Yehan mengambil obat itu dan meminumnya dengan patuh, meskipun lukanya sudah sembuh. Dia tidak ingin membuat adiknya khawatir, jadi ia menuruti keinginannya. "Selama waktu ini, kau harus tinggal di rumah dan fokus untuk pulih. Jangan khawatir tentang bekerja," Ye Qing berkata dengan penuh perhatian. Sambil membelai kepalanya. Sejak kedua orang tua mereka meninggal, dia telah mengambil tanggung jawab untuk merawat adik lelakinya. Dia merasa bersalah atas penderitaan yang dia alami karena dirinya. Yehan meyakinkannya dengan senyuman. "Baiklah, kakak. Aku akan tinggal di rumah. Kau bisa pergi bekerja tanpa khawatir tentangku. Aku akan baik-baik saja." Dengan itu, Ye Qing pergi untuk bekerja di pabrik terdekat. Begitu dia pergi, Yehan tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Dia keluar dari rumah, bersemangat untuk menguji kemampuannya yang baru ditemukan. Dia lelah hidup dalam bayang-bayang, lelah menjadi korban penganiayaan. Uang telah menjadi keinginannya satu-satunya, sarana untuk memastikan kehidupan yang lebih baik baginya dan kakak perempuannya. Berjalan melalui jalan yang ramai, Yehan akhirnya menemukan dirinya di bawah jembatan. Kerumunan telah berkumpul di sekitar stan judi, di mana seorang gadis muda, sekitar 18 atau 19 tahun, menggoda orang-orang untuk bertaruh. Dia memiliki sebatang rokok yang tergantung di mulutnya, memancarkan aura kepercayaan diri dan kerusakan. "Ayo, bertaruhlah. Besar atau kecil, ambil kesempatanmu," gadis itu berseru, mengocok sepasang dadu di tangannya. Suara dadu dan kegembiraan di udara menarik perhatian kerumunan, setiap orang ingin mencoba keberuntungannya. Yehan mengamati situasi itu, matanya yang kiri terfokus pada dadu, sementara matanya yang kanan tampak mengalami transformasi misterius. Mata Dharma Yin Yang, begitu ia menyebutnya, memberinya kemampuan untuk melihat melalui benda-benda dan mengungkap rahasia mereka. Ketika dia memfokuskan pandangannya, hasil dadu muncul di hadapannya, 4 dan 3, 2 dan 2, 3 dan 4. Hasilnya jelas, total kecil. Kegembiraan meluap dalam diri Yehan. Dengan kekuatan luar biasa ini, dia tahu dia bisa mengubah nasibnya dan membawa kemakmuran bagi dirinya dan kakak perempuannya. Sudah waktunya untuk merebut peluang yang ada di depan, untuk menantang dunia yang pernah meremehkannya. Yehan tidak bisa menahan kegembiraan saat ia melihat melalui cangkir dadu yang transparan. Matanya terpaku pada tangan gadis itu, dengan penuh semangat menanti hasil permainan. "Hehe, semua orang, maka aku akan pergi," kata gadis itu dengan santai, meniupkan asap dengan keahlian yang terampil.
Dengan cepat ia mengangkat tangannya, menyebabkan kutukan bergema dari kerumunan di sekitarnya. Lihat, lagi-lagi angka kecil. Aku kalah lagi. Aku berhenti bermain. Aku sudah kehilangan lebih dari 3.000 dalam 1 jam. Istriku akan marah padaku ketika aku pulang. Gadis itu mengumpulkan sejumlah uang kertas. Memperlihatkan deretan gigi putih mutiara saat ia tersenyum penuh kemenangan. Maaf, semuanya, tapi aku menang lagi dengan angka kecil. Perjudian berlanjut, dan Yehan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati permainan. Setelah beberapa saat, ia sudah memahami aturan menebak ukuran. Hasil lemparan dadu dari 4 hingga 10 dianggap sebagai angka kecil, sedangkan angka 11 hingga 17 menunjukkan angka besar. Jika ketiga dadu menunjukkan angka yang sama, ukurannya tidak penting, dan pemain akan menang apapun. Menggunakan teknik pengamatan yin yang miliknya, Yehan juga memahami pola-pola lemparan dadu gadis itu. Meskipun gadis itu jelas terampil, tekniknya tidak bisa menandingi mata tajam Yehan. Ia bisa melihat melalui trik-trik cerdiknya. Dikuatkan oleh pengamatannya, Yehan memutuskan untuk bergabung dalam permainan. Saat ia melihat gadis itu mengocok cangkir dadu, ia tersenyum dan jongkok, pura-pura acuh tak acuh. Gadis itu melihat kehadirannya dan bertanya dengan senyum nakal, "Pria ganteng, mau bermain beberapa putaran?" Yehan menganggukkan kepala dengan tulus dan mengeluarkan 100 yuan dari saku celananya tepat ketika gadis itu hendak melempar cangkir dadu. "Aku akan bertaruh besar," katanya. "Beli dan pergi." Dengan teriakan, gadis itu membuka cangkir dadu, memperlihatkan deretan angka, 4, 5, 6, 15, dan angka besar. "Sialan, kenapa lagi angka besar? Seharusnya aku tetap bertaruh besar," umpat salah satu penjudi, wajahnya berkerut karena marah. Beberapa pemain pergi, sementara yang lain bergabung. Yehan tetap rendah hati selama permainan, menghasilkan 100 yuan untuk gadis itu tanpa gadis itu menyadarinya. Selama 1 jam berikutnya, setiap langkah yang dilakukan Yehan berakhir dengan kemenangan. Ia berhasil mengubah 100 yuan awalnya menjadi 4.000 atau 5.000 yuan. Penjudi di sekitarnya tercengang oleh keberuntungannya yang luar biasa dan dengan antusias mengikuti langkahnya. Berharap bisa berbagi kesuksesannya. Mendapatkan beberapa ribu yuan dengan begitu mudah membawa kegembiraan yang besar bagi Yehan. Itu lebih banyak uang daripada yang ia dapatkan dalam sebulan. Namun, ia tetap bersikap santai, tidak mengungkapkan kegembiraannya. Sedangkan gadis kasar itu hampir tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Sejak Yehan datang ke stan perjudian ini, saku-sakunya mulai mengering. Jika ini terus berlanjut, ia akan kehilangan uang hingga akhir hari. "Mengapa, cantik? Menyerah sudah?" Yehan melihat gadis itu dengan pandangan tenang, membuatnya sulit untuk mengetahui pikirannya. "Hehe, pria ganteng, kamu beruntung. Jadi, mengapa tidak mengambil risiko? Bagaimana jika kita bertaruh pada angka besar?" Gadis itu mendekat, matanya yang besar berkilau dengan pesona, membuat Yehan terpesona sejenak. Ia hampir tergoda untuk menggunakan teknik yin yang untuk melihat tubuh gadis itu. Tapi kemudian ia kembali ke kenyataan. Mata Yehan sendiri melebar saat ia menyadari arah pikirannya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang hampir saja dilakukannya. Melihat pandangan mesum Yehan, kekesalan gadis itu semakin meningkat. "Kamu bajingan. Hari ini, aku akan memastikan kamu kehilangan bahkan celanamu. Hei, berani berjudi?" Gadis itu memukul cangkir dadu dengan keras, matanya dingin saat ia menatap Yehan. Para penjudi lain memusatkan pandangan mereka pada mereka berdua, ingin melihat bagaimana pria beruntung ini dan gadis itu akan menyelesaikan taruhannya. Tentu, aku berani bertaruh," jawab Yehan, dengan cepat menahan pikiran-pikiran lainnya. Ia melihat gadis itu dengan senyuman dan bertanya, "Cantik, bagaimana kamu ingin bertaruh?" "Aku tidak akan menolak. Ini sederhana. Kamu memutuskan apakah kamu akan menang atau kalah dan bertaruh semua uang yang kamu miliki. Dan jika kamu kalah, kamu akan berlari telanjang." Ekspresi mantap gadis itu mengungkapkan tekadnya saat dia menatap Yehan. Menunggu tanggapannya. Bab 2, Zhao Youyo. Berlari telanjang? Yehan tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata sang gadis cantik di depannya. Tantangan percaya dirinya telah memunculkan senyuman nakal di wajah Yehan. Para penjudi di sekitarnya juga merasa terhibur dengan situasi ini, mata mereka terpaku pada keduanya. Judi semacam ini selalu menarik dan mengasyikkan. Dengan senyuman jahat yang cocok dengan wajah maskulin dan tampannya, Yehan melihat gadis itu dan dengan main-main bertanya, "Baiklah, saya bisa menerimanya, tapi bagaimana jika kamu kalah? Apakah kamu juga akan berlari telanjang?" Marah dengan komentarnya, Zhao Youyo membesarkan pipinya dan matanya terlihat memancarkan percikan. Namun, dia yakin bahwa Yehan tidak akan pernah menang di putaran berikutnya. Dengan senyuman dingin, dia menjawab, "Jika kamu menang, bibi saya tersedia untukmu." Tidak terpengaruh oleh kepercayaan dirinya, Yehan melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Dia penasaran melihat apa yang dimiliki gadis itu. Di bawah pandangan para penjudi di sekitarnya, Zhao Youyo dengan cepat mengambil cangkir dadu dengan satu tangan.
Menepuk telapak tangan kirinya ke tanah, dia membuat 3 dadu melompat ke atas. Dengan kecepatan kilat, dia menggunakan cangkir dadu untuk menangkap dadu di udara dan mengocoknya dengan tenang, wajahnya serius. Para penjudi terpikat oleh teknik terampil Zhao Youyo. Metode seperti ini biasanya hanya terlihat di film, dan ini membuat mereka menyadari bahwa gadis ini memang mahir dalam melempar dadu. Mereka mulai meragukan apakah pemuda yang bertarung melawannya memiliki peluang. Sementara itu, Yehan dengan santai mengamati gadis itu dari seberang meja, terlihat santai dan acuh tak acuh. Dia perlahan mengeluarkan sebatang rokok merek Hongta, tertarik dengan keterampilan gadis itu dalam melempar dadu. Meskipun dia terkejut, dia tetap yakin bahwa dia tidak akan kalah. Saat Zhao Youyo melihat sikap acuh tak acuh Yehan, dia memandang dengan sinis. Seorang master judi sejati akan sepenuhnya memperhatikan lemparan dadu lawannya, tanpa memikirkan hal lain. Tidak seperti Yehan, yang tampaknya mendekati perjudian tanpa mempedulikan hidup atau mati. Dia yakin bahwa dia akan memenangkan permainan ini, dan Yehan harus menghormati taruhan mereka dengan berlari telanjang. Dengan pikiran ini, ekspresi angkuh muncul di wajah Zhao Youyo. Dia dengan percaya diri membalikkan cangkir dadu ke bawah di tanah, memicingkan mata cantiknya saat dia melirik Yehan. Adik kecil, kamu bisa menebak, tapi kamu lebih baik menebak dengan tepat. Jika tidak, itu bukan pemandangan yang indah jika kamu berlari telanjang di jalan. Tentu saja, jika seseorang mengambil foto kamu dan mengunggahnya ke internet, maka kamu mungkin menjadi selebriti internet. Jadi, itu bukan kekalahan total, klok-klok. Mendengar tawa gadis itu, Yehan menggelengkan kepalanya tidak percaya. Seorang penjudi yang duduk di sebelahnya bermain-main menepuknya dan berkata, "Adik kecil, martabat kita berada di ujung tanduk dalam permainan judi ini. Lebih baik kamu tidak kalah. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan wanita kita meremehkan kita, haha." "Ya, adik kecil, kali ini kamu harus tegak. Jangan mengecewakan kami," tambah penjudi lain. Tawa meledak di sekitar mereka, dan Yehan menghisap rokoknya, menghembuskan asap perlahan. Dia tersenyum nakal saat dia menjawab di tengah asap, "Tentu saja, sebagai pria, kita harus tegak dan bangga. Kita tidak boleh menunjukkan kepengecutan di depan seorang gadis." "Cantik, saya bertaruh 3 atau 6 kali dalam ini, macan tutul." Kata-katanya mengejutkan para penjudi. Mereka yang baru saja tertawa sekarang terdiam, mulut mereka terbuka. Setiap pemain dadu berpengalaman tahu bahwa mengocok macan tutul, atau 3 kali 6, sangat sulit. Namun, Yehan dengan berani memasang taruhannya pada hasil penting ini, meninggalkan semua orang tercengang. Suasana sekitar terdiam sejenak ketika semua mata terpaku pada cangkir dadu. Bahkan Zhao Youyo terkejut. Ekspresinya bergejolak, tangannya terkepal erat. Dia tahu dadu yang telah dia lempar sendiri, dan selama tidak ada yang salah, peluang mengocok 3 kali 6 sangat tinggi. Tapi bagaimana Yehan bisa menebaknya? Jika dia salah, nasibnya akan sangat buruk. Saat keheningan tercipta, teriakan tiba-tiba memecah ketenangan, "Pengawas kota sudah di sini." Para penjudi terkejut mendengar pengumuman tersebut, memindai sekitar mereka mencari tanda-tanda pengawas kota. Tapi di tengah kekacauan, mereka dengan cepat menyadari bahwa gadis yang telah mendirikan stan dan melempar dadu telah menghilang. "Hei, dia mencoba kabur, tapi tidak mungkin," Yehan berbisik sendiri, keluar dari kekagetannya. Dia melihat Zhao Youyo, yang telah berlari ke sudut, dan dia dengan cepat mengejarnya. Meskipun kalah taruhan, Yehan merasa adil bahwa setidaknya dia harus membayar uangnya. Apakah dia lari? Apakah itu berarti dia kalah? Para penjudi bingung, karena Yehan tampaknya pasti akan kalah dalam putaran ini. Salah seorang penjudi membuka cangkir dadu, mengungkapkan pemandangan yang membuat mereka benar-benar tercengang. 3 kali 6, macan tutul. Yehan menang. Anak itu bukan hanya seorang ahli dadu tetapi seorang ahli dari para ahli. Di jalan yang ramai dengan orang-orang yang bergegas melewati, Yehan mengikuti dengan erat di belakang Zhao Youyo. Meskipun kurang anggun meminta uang kepada seorang gadis, keputusasaan Yehan untuk mendapatkan dana melebihi kekhawatirannya akan martabatnya. "Aku akan mengurusnya," bisiknya pada dirinya sendiri, bertekad menelan harga diri. Namun, dalam momen teralihkan, Yehan kehilangan jejak gadis tersebut, membuatnya berhenti sejenak dan memindai sekitarnya. Dengan memanfaatkan kemampuan uniknya, metode Yin dan Yang, Yehan mengamati kerumunan yang lewat. Melalui lensa mata kanannya, kerumunan orang tampak seperti kanvas kosong. Namun di tengah kabut wajah-wajah, sosok muncul dan mempesonanya dengan keanggunannya yang memikat. Dengan penglihatan yang ditingkatkan, Yehan bahkan dapat melihat aliran darah yang mengalir di tubuh gadis itu. Namun, fokusnya hanya terpaku pada keberadaannya. Sayangnya, pandangan singkat gadis itu sekali lagi lenyap, meninggalkan Yehan merindukan lebih banyak. Dengan tekad kuat untuk tidak membiarkannya pergi begitu saja, Yehan memutuskan untuk mengikuti instingnya. Dia tahu bahwa gadis itu tidak mungkin pergi jauh. Mungkin bersembunyi di salah satu gang terdekat. Dengan pikiran ini, dia mempercepat langkahnya dan menjelajahi lorong yang sempit. Gang tersebut, mirip dengan lingkungan tempat tinggal Yehan, diapit oleh rumah-rumah sewa yang terjangkau. Tempat ini menjadi tempat perlindungan bagi para pekerja migran yang bekerja keras untuk mencari nafkah.
Saat ia melangkah lebih dalam ke dalam gang, dia memperhatikan sekelompok anak-anak yang asyik dengan kegiatan bermain mereka. Tak tergoyahkan, Yehan melanjutkan pengejarannya, memanfaatkan metode In dan yang sekali lagi. Dalam sekejap, dia melihat gadis yang dia cari di dalam halaman yang sederhana. Senyum muncul di wajahnya saat dia dengan percaya diri berjalan menuju pintu masuk yang terbuka sedikit. Masuk ke halaman, Yehan menemukan gadis itu sibuk di dapur, dengan aroma obat Cina yang menusuk hidung. Terkejut oleh kehadiran yang tak terduga, Zhao Yoyo tak sengaja menjatuhkan mangkuk berisi ramuan herbal. Matanya melebar tak percaya saat dia menatap Yehan, dengan kombinasi rasa kaget dan cemas yang berkedip dalam tatapannya.